Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan, lahir di Lasem, tanggal 22 November tahun 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Meski Pasuruan dinisbatkan dalam namanya, Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 22 November tahun 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1333 Hijriah dengan nama lahir Abdul Mukti. Kedua orang tuanya juga merupakan keluarga ulama, pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, sedangkan ibunya adalah Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak nakal yang seringkali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Kala itu hubungan masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang seringkali tak akur, terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akibat kenakalannya, ia seringkali dicari oleh aparat Hindia Belanda. Rumah Kasdan, seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman, sering menjadi tempat sembunyinya. Abdul Mukti muda juga sering menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya. Semasa kecil ia juga sangat jarang berdiam di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang setiap hari, hingga membuat orang tuanya khawatir keselamatan dan kewajiban belajar mengajinya yang sering terbengkalai meski tak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil ia juga dikenal dengan panggilan Bedudul, plesetan dari nama panggilannya, Dul, sekaligus menunjukkan betapa nakalnya ia saat itu. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini, ia hanya belajar sekitar 1,5 tahun dan kemudian pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Tremas juga dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya, Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Tremas inilah, Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki Plentu. Total ia menghabiskan 12 tahun dalam menuntut ilmu di Tremas. Semasa di Tremas ini ia juga bersahabat dengan Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Amsyuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1978. Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah untuk Kiai Haji Hamid Pasuruan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang beranggapan alam gaib itu tidaklah ada. Meski demikian, ada pula orang yang percaya, akan tetapi kepercayaan mereka cuma sekedar tahu saja, tidak ada pemantapan hingga 100%. Lain halnya dengan orang Islam yang memang benar-benar yakin dengan rukun iman yang nomor 6, yakni percaya kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Memang sangat sulit sekali meyakini barang yang tidak ada wujudnya, tetapi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya percaya 100% dengan adanya alam gaib itu ada. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun demikian, Anda jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Memang dalam ayat tersebut Al-Quran menjelaskan sedemikian rupa, akan tetapi para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ada orang-orang tertentu, kekasih Allah di dunia ini yang memang diizini atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah kegaiban tersebut. Contohnya adalah cerita Kiai Hamid. Al-Kisah, dahulu ada santri yang bernama Ihsan, ia adalah salah satu hadam, pembantu Kiai, yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Bahkan setiap malam, Ihsan disuruh tidur di ruang tamu Kiai Hamid. Selain terkenal akan tawadu dan kewaliannya, Kiai kelahiran kota Lasem tersebut juga terkenal akan keistiqomahan dalam ibadahnya. Setiap malam beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud. Pada suatu malam tepatnya pukul 0 istiwa, setelah melakukan salat tahajud Kiai Hamid membangunkan Ihsan. "Ihsan, Ihsan, tangio nak. Ihsan, Ihsan, bangunlah nak." Begitulah cara halus Kiai Hamid ketika membangunkan santrinya. Ihsan pun bangun, sambil mengucek-ucek matanya ia berkata, "Wonten nopo Kiai?" "Ada apa Kiai?" tanya Ihsan. "Awakmu saiki sembayang teros le mari moco Al-Fatihah ping 100, mari ngono le wes mari awakmu metuo nang ngarepe gang pondok, deloen onok opo nang kono. Sekarang kamu salat, lalu sesudahnya kamu baca surat Al-Fatihah sampai 100 kali, kalau sudah selesai kamu keluarlah ke gang pondok, lihatlah ada apa di sana," perintah Kiai Hamid. "Ingge Kiai," jawab singkat sang santri. Ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita setelah Ihsan membaca surat Al-Fatihah, ia lalu keluar dari gang pondok tepatnya di Jalan Jawa atau yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Pada waktu Ihsan keluar dari pondok, jarum jam kala itu menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Nyanyian jangkrik senantiasa mengiringi langkah kaki Ihsan. Terangnya sinar rembulan menjadi penerang jalannya. Sesampainya di Jalan Jawa, Ihsan melihat ada mobil dari arah barat. Lalu mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Kaca mobil tersebut terbuka, "Ihsan mau apa malam-malam kok di sini?" Begitulah suara yang keluar dari dalam mobil tersebut. Karena lampu dalam mobil tidak dihidupkan, Ihsan pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Ihsan pun masih tercengang dan kebingungan suara siapakah itu. Akhirnya pintu mobil itu pun terbuka dan yang keluar adalah Ibu Nyai Hajah Nafisah Ahmad, istri Kiai Hamid. Ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah rombongan Ibu Nyai Hajah Nafisah yang datang dari Jakarta. Ihsan masih belum menjawab pertanyaan yang tadi. "Ya sudah kebetulan, kalau begitu tolong bawakan barang-barang yang ada di dalam mobil, sekalian dengan barangnya istrinya Paman Akib," perintah Ibu Nyai Nafisah. Tanpa pikir panjang Ihsan pun langsung menurunkan semua barang yang ada di dalam mobil. "Bagaimana San? Pas kan? Itu tadi waktu aku salat, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah, dan memberitahu kalau istriku akan datang jam 1 malam. San, benar di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasannya tidak ada siapapun yang mengetahui tentang masalah gaib. Ya, contohnya kejadian tadi itu termasuk gaib. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi izin atau memberitahu barang gaib kepada hamba yang dicintainya," jelas Kiai Hamid. Setelah menjelaskan kejadian tersebut, Kiai Hamid langsung masuk ke dalam. Sedangkan Ihsan masih tercengang dan merasa kagum kepada Kiai Hamid. Tidaklah ada kalimat yang pantas ketika kita melihat atau mendengar kejadian yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kata Subhanallah. Terkuaknya kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika seorang habaib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Mauladawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bil Faqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang, agar tahu sejatinya orang tersebut siapa, orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min aulia ilah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan, bersilaturahmi bertemu kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut kaget Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, "Ini bukan Mbah Hamid. Khodam ini. Mbah Hamid tidak ada di sini." Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid.
Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, "Kiai, jangan begitu." Mbah Hamid menjawab, "Ada apa Bib?" Kembali Habib Bakir melanjutkan, "Kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu khodam, panjenengan di mana waktu itu, kenapa kok harus begitu Kiai?" tanya Habib Bakir. Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Lalu Kiai Hamid menarik tangan Habib Bakir dan berkata, "Jika Habib ingin tahu yang sebenarnya mari ikut saya." Sambil membaca sebuah doa yang kedengaran jelas oleh Habib Bakir, seketika itu kagetlah Habib Bakir, karena melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. "Di mana ini Kiai?" tanya Habib Bakir. "Monggo enjenengan pirsoni piyambek niki teng pundi, silakan tuan lihat sendiri ini ada di mana," jawab Kiai Hamid. Subhanallah, ternyata Habib Bakir dibawa oleh Kiai Hamid ke Masjidil Haram di Mekah. "Apa yang sebenarnya terjadi Kiai?" tanya Habib Bakir. Kiai Hamid kemudian menjelaskan, "Saya sudah terlanjur terkenal, padahal saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini. Itu yang saya taruh di sana bukan khodam dari jin, melainkan malakul artli, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku." Habib Bakir yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai kini merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Kiai Hamid, hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya.